Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala fi sama'il furja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadiran Allah, yang mana Allah pada malam ini masih melimpahkan kita rahmat dan ni'mat, kudarat basaratu iradat, sehingga masih lagi kita ni'mat iman, sehat, basaratu ni'mat kesempatan. Alhamdulillah dapat kita melaksanakan rutinitas atau acara kita pada malam ini. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita mohon kepada Allah agar disampaikan kepada arwah wujud pimpinan umat sekali dunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah berhasil membawa kita dari alam zulumat kepada alam nur, dari agama jahiliyah kepada Islamiyah, sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kemudian salam kehormatan ambo sampaikan kepada seluruh jamaah yang hadir. Ketek dak tasabian dek namo kok kadangnya dak taibawan dekalah. Umumnya jamaah kami ibu dan kaum bapak, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang telah hadir pada kini ke malam, yaitu dalam rangka silaturahim, dalam rangka mengulang-ulang pengajian kita, atau lebih dakiknya kita baca dalam rangka tajdidul iman, yang artinya memperbaharui keimanan kita kepada Allah. Sebab iman kita kok kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang keimanan kita bertambah, kadang-kadang berkurang. Kadang-kadang dekat diri kita dengan Allah, kadang-kadang jauh diri kita daripada Allah. Kadang-kadang ibadah solat kita laksanakan, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang sembahyang wa'lai di awal waktu, kadang-kadang di akhir waktu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kita mengulang pengajian kita pada malam ini, dengan adanya pertemuan kita pada malam ini, mudah-mudahan bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua Pak, yaitu tentang ilmu thariqah, atau bahasa awaknya tarikat, kaji tarikat. Arti dari thariqah adalah jalan atau caro-caro di jalan, atau caro-caro jalan kama, caro-caro kama, jalan takarub ilallah, sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang thariqah. Jadi untuk thariqah satariyah atau
nan wakaji malam kini ko pakbo sia awal mulo nan mabawa ke bumi Minangkabau sampai ke Riau sampai ke Jambi beliau lah al-mukaran guru kita Syekh Burhanuddin Ulakan. Tersebut dalam sejarahnya pusat jalur tumpuan syarat agama tumbuh tasawuf berdiri Syekh Burhanuddin dan membawa ke bumi Minangkabau. Yang Syekh Burhanuddin kau di mana kaji dia beliau? Dapat dia di orang lalu atau dapat di jalan? Tidak dia di orang lalu, tidak dapat di jalan, tapi dapat di karena batu tu. Kapadosia ilmu konyo tuntui, kapadosia beliau baguru, kapadosia orang ulama yang alim dan sufi. Beliau bernama Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Singkili di Aceh. Dikenal dengan Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dia jamaah bapak atau guru daripada Syekh Burhanuddin. Yang Syekh Abdul Rauf pun di mana dapat kaji di beliau, dapat karena dituntut. Siapa mursyid beliau, siapa guru beliau, siapa bimbingan rohani beliau, yaitu Syekh Ahmadul Usasi di Madinatul Munawwarah. Itu guru dari Syekh Abdul Rauf. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita kaji sanad silsilah kita, thariqat Sakariyah, kita ambil dari Syekh Burhanuddin Ulakan 25 sanad guru, tali batali, janjang bajajang, tingkeh batingkeh, sampai perkalian yang kepada Sayyidina Ali baguru kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad baguru kepada Jibril baguru kepada Allah subhanahu. Di kesimpulannya apa? Kaji kita ko basasok bajirami, batunggu bapanabangan, batampuk boleh kita jinjing, batali boleh kita duri. Ada dasar dan punya sanad yang tersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cuba-cuba batalan kaji tasawuf kok. Kini jamaah bapak banyak orang antah karambinan tinggi, antah tali baru tidak cukup, antah sumur dan dalam, antah tali yang tidak sampai kubiah samping kepada kita lahir. Sehingga ada cenyo tasawuf ko sasek, tasawuf ko bid'ah. Banyak tu jamaah bapak ustaz-ustaz kini hati-hati. Tidak, jangan waktu pengaruh itu. Kita punya sanad yang terhubung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkan mereka menghujat kita, biarkan mereka mengatakan kita sesat, tapi kita kokoh dengan keyakinan kita jamaah kami dan bapak. Itu harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau dakwah model ko jamaah bapak tasawuf ko bisa habis. Sebab jamaah bapak seluruh dan manusia-manusia yang menghujat-hujat kita yang pakai media YouTube, kita hendaknya bangkit pula untuk menyampaikan kepada yang lain-lain. Di jamaah bapak, kini kuncinya tasawuf itu jarak untuk masuk ke dalam tasawuf, namudo masuk ke dalam tasawuf, jangan kita pilih. Sebab jamaah bapak tasawuf kalau kaji secara sejarah, tasawuf punya peran besar di bumi Minangkabau dan Sumatera Tengah. Banyak punya tasawuf punya peran besar
itu salah satunya cikal bakal dan kesuksesan Syekh Burhan digunakan di dalam mensiarkan Islam di bumi Minangkabau dan Sumatera Tengah jamaah penumpang. Diatur caranya beliau menyentuh batin manusia, menyentuh batin umat, mendekatkan manusia dengan sentuhan-sentuhan tasawuf, sehingga jamaah penumpang itu membuat melekatnya beliau di hati kita, sehingga kita cinta beliau walaupunlah hampir di tahun lebih. Syekh Burhanuddin 33 tahun beliau wafat sampai saat ini, namun tetap di dalam hati kita. Ya boh, itu tandanya tasawuf punya peran besar. Dia hendaknya kita jamaah berobat di kinilah banyak tasawuf di bijak-bijaknya orang, di kajian sase, di bijak-bijak lah kita harus bangkit. Jadi kepada kita silakan cari di YouTube apa. Nah, untuk mau ulang kaji waswa. Itu tentu dulu subscribe kok. Kita tentu kan karena waswa. Ada subscribe kok. Jadi kalau buka loko Khalifah XPSB itu, benar kan ada tulisan merah tuh SUBSCREBE. Nah itu bacanya subscribe. Nah tak kanan merah tuh teng ya. Keluar ke lonceng di samping ambil yang semua teng lalu gratis. Nah lanjut. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, wabalik kepada riwayat. Didatanglah Sayyidina Ali kali yang kedua. Ya Rasulullah, lalu baca la ilaha illallah tapi antara surga dan diri ke Tuhan. Adakah jalan pintas ataukah jalan yang capek agar sampai ambo kepada Allah, agar hakikat dan makrifat ambo tersambung dan naik kepada Allah? Adakah jalan pintas, adakah jalan yang singkat, kata Sayyidina Ali. Ajawab Nabi di saat itu, ya Ali aksiru, wahai Ali perbanyaklah olehmu mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian ditunjukkan jalan di situ. Kata Nabi, pikiran inceh mata takwan kepala, wujudkan pandangan kepada Allah. Geleng 3 kali geleng lambean dahulu Ali. Aku ngono engkau lambean di situ, karena di situlah engkau mengkurah diri engkau. Ana dikatakan kurang, mengembalikan furuk kepada asal, mengembalikan dan kasar kepada yang halus, atau memasukkan sarung ke dalam pisau. Itu dikatakan kurang. Dia bisa ngomong memasukkan sarung ke dalam pisau lain bisa. Kalau dan biasanya bang pisau masuk sarung. Kalau dan kurang bang memasukkan sarung ke dalam pisau. Bisakah sarung tua masukkan ke dalam pisau? Bisa. Dengan apa maknanya bisa? Dengan ilmu. Dengan apa maknanya bisa? Dengan hakikat. Masak dengan ilmu, putih dan hakikat, baru bisa masuk sarung ke dalam pisau. Aku berdua wak guru, aku berdua wak mengaji, aku berdua masuk ke dalam tonka supaya dapat lewat jalan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dah ada ilmu jodoh, dia tidak akan bisa masuk sabuk ke dalam pisau. Aku nan kawak kaji malam ini jamaah kami muda kompak. Di mana dia? Ya Ali aksiru, perbanyaklah olehmu mengucapkan la ilaha illallah. Kita ambil suatu hikmah di dalam hikayat dan pendek. Ali bertanya kali yang pertama, ajaran Nabi baca la ilaha illallah. Ali bertanya kepada Rasulullah kali yang kedua, Nabi anjurkan Ali untuk aksiru, memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kita sebagai si salik, kita sebagai si murid,
apabila masuk ke dalam tariqah, ingin sampai kepada berhakikat dan bermakrifat kepada Allah, hendaknya harus ada di dalam diri awak dua buah anak kunci. Awak ingin masuk ke dalam rumah, itu tujuan awak. Rumah sedang terkunci, mangkukah bisa awak sampai ke tujuan, anak para muda awak dulu. Anak kunci. Awak ingin berhakikat, bermakrifat kepada Allah. Awak ingin di dalam ibadah zikir awak khusyuk. Awak ingin di dalam ibadah solat awak khusyuk jamaah kelapa. Dan kini pintunya masih terbuka, tertutup, mangkukah bisa awak sampai anak para muda dulu. Anak kuncinya. Di jamaah kelapa saya bahan, kita sebagai salib, kita sebagai murid harus ada punya anak kunci dan dua. Anak kunci dan dua yaitu riyadhah dan mujahadah. Latihan itu riyadhah. Melawan kebiasaan kita dan jauh untuk takarrub ila Allah. Melawan kebiasaan kita dan lupa untuk memperbanyak zikrullah. Melawan ibadah solat di ujung waktu supaya di awal waktu. Melawan kebiasaan kita jamaah ulama masih banyak dosa dan kesalahan untuk mengurangi dosa. Kuna dikatakan riyadhah, latihan. Yakinlah bahwa tidak akan berhasil seseorang kalau tidak ada latihan di dalam dirinya. Tidak akan meningkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah kalau tidak ada latihan ibadah di dalam diri kita. Apa kuncinya bagi kita si salib atau murid ketika masuk ke dalam tariqah? Latihanlah diri dengan ibadah. Dan kedua, anak kuncinya mujahadah. Artinya bersungguh. Di latihan kita tadi hendaknya iringi dengan bersungguh-sungguh sebagaimana kata Rasulullah, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti nyoman dapat. Itu hikmah. Kita berbalik kepada pengajian. Ya Ali, perbanyaklah olehmu mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian ditunjuk ajalan, pejamkan matamu, tundukkan kepalamu, ujukkan pandanganmu. Atau bahasa apa? Pikiran injek mata, takuan kapalo, ujukkan pandangan kepada Allah. Gelian 3 kali gelian, lambean dahulu Ali. Aku engkau lambean, disitulah engkau mengkurah diri engkau. Kolan kau kaji jamaah kami dan kuasa. Disebut menjadi kebiasaan jawab. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tata kalau kita akan melakukan zikir amalan tahlil 3 kali jalan, kita lambean dahulu. Aku kita lambean karena di situ pulalah kita manduduan kurah diri kita atau kurah tahlil. Di jamaah ini yang dimuliakan Allah, pikiran injil mata takuan kepada wujudkan pandangan kepada Allah. Bahwa aku dipikir mana injil mata, itu adalah adab syariat. Bahan adab syariat, jamaah kami berdoa kalau mata wak pikir wak pejamkan, berarti di situ akan langkah-langkah untuk memfokuskan pikiran kita. Tapi kalau matoa mencelang-celang, mencari ingin kamari, itu harapan tindakan bisa satu pandangan kepada Allah. Contoh, awak kalau baca kalimat, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu contoh. La ilaha illallah. Ya, Sagalo nama pandang dengan mata saya, yakinlah baru akan kalipeh ke dalam
Ikalau matua wa kula malalalala sagalunan tanpa diinjek matua ko ikutkan talintih ke dalam pengetawa katikul pengetawa talintih jamaah tempat kekusukan dan tindakan tipu atau membuat bicara tundukkan kepala pejamkan mata jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah geliang 3 kali geliang latihan afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah diambil dari tanah digeliangan kasuwa ampehan kakida angguan balik ke tanah barian sakete angguan kakida afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah 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 la ilaha elo-eloan luguan disenggot bakut kando manggelem kando lidah kando manggut kando iyo anan wa idaan anan wa iyon duduk di dalam hakikat ma'rifat jangan geleng-geleng daun kanadi manggelem orang manggelem awak nah digeleng orang siap awak. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah kuisinya la ilaha illallah itu yang wak sebut itu yang wak ucapkan itu namanya makna yang tersirat dan tersulit di ayat tersirat di dalamnya di saat kita membaca la ilaha illallah apa yang tersirat di dalam la fa'ilun fil haqiqati illallah apa artinya tuh inda aduna mempakui pada hakikatnya perbuatan bahwa cara jalan diawak supaya hakikat terbuka ma'rifat sampai hilangkan pandangan kepada yang kharajia tubuh kita dan kasar memandanglah kita kepada yang sabita tubuh kita yang halus atau hilangkan pandangan kepada sarung memandang kita kepada pisau indah sarung melainkan pisau. Dikalau sampurna indah tubuh dan kasar dalam pandangan kita, la samatu matu yang sabitah dan kita pandang. Kalau la sampurna indah sarung dalam pandangan, la pisau tu dalam pandang, berartilah masuk sarung ke dalam pisau. Baik itu memasukkan. Oh, bisa ngomong minta tolong. Itu pada nak dua nanti KPH akan sekolah. Itu mantap. Nah, apa itu cara mendudukannya Pak? Dikalau sampurna indah tubuh yang batin dalam pandangan kita, tubuh yang kasar dalam pandangan kita, la samatu a'yan sabitah tunan kita pandang, baru kita masuk kepada geleng dan kedua. La ilaha illallah. Apa makna
makna yang tersirat la sifatun fil haqiqati illallah. Apa artinya tuh? Indah ada yang mempunyai sifat pada hakikatnya sifat Allah. Di bawah cara jalan dia supaya hakikat terbuka marifat sampai kepada Allah, hilangkan pandangan kepada yang sabitah tadi, memandang pula kita kepada si wujud sifat Allah. Atau hilangkan pandangan kepada pisau, memandang kita kepada asal daripada pisau, yakni nyoba basi. Indah pisau melainkan basi. La ilaha illallah. Indah tubuh yang batin melainkannya nyawa. Indah tubuh yang batin melainkan sifat indah hati melainkannya sama. Jangan pula. Jadi jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, kalaulah sampurna indah tubuh yang batin dalam pandangan, lah sifat Allah itu dan kita pandang, baru nyatu di situ. Ana nyatu di dalam hakikat Allah. La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun fil haqiqati illallah. Indah dan hidup, indah dan tahu, indah dan kuasa, indah dan berkahana, indah dan bandana, indah dan malie, indah dan bakato. Pada hakikatnya adalah itu dan yang kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tanggung magilan tadu idah tadu magwa tadu di anan wa indah tubuh dan kasar, indah tubuh yang batin melainkan Allah subhanahu tunan wa ta'ala. Kok lebay itu duduk bola, kok lebay itu pasang bau jomor, insya Allah kurang berhakikat bermakrifat kita kepada Allah. Di sekolah Pak Sayyidina Ali menerima titah pengajian daripada Rasulullah. Ali diturunkan kepada Sayyidina Husain. Tarik ke bawah sampai kepada Syekh Abdul As-Sattari. Tarik ke bawah kepada Syekh As-Sattari sampai kepada Syekh Burhanuddin Ulakan. Dan setelah Syekh Burhanuddin Ulakan jatuh kepada khalifah beliau Syekh Idris. Tarik kepada Syekh Abdul Rahman. Setelah Syekh Abdul Rahman, Syekh Khairuddin. Kemudian Syekh Jalaluddin. Kemudian Syekh Ibnu Hasan Abdul Musin. Kemudian Syekh Abdul Hasan. Kemudian jamaah keempat Syekh Habibullah. Setelah Syekh Habibullah diteruskan oleh jamaah keempat, yaitu Syekh Sultanul Khusai. Setelah Syekh Sultanul Khusai diturunkan ke bawah sampai kepada Syekh Ja'farin atau Ja'far Ibnu Tahir. Setelah Ja'far Ibnu Tahir disambung oleh diturunkan kepada Syekh Muhammad Sani. Setelah Syekh Muhammad Sani turun kepada Syekh Busai. Setelah Syekh Busai jatuh kepada Syekh Balmawi. Setelah Syekh Balmawi jatuh kepada aku sangat silsilahnya jamaah kami dan bapak. Kalau dia lihat dari Rasulullah kepada Syekh Burhanuddin 25 sanad guru. Kalau diambil Syekh Burhanuddin sebagai khalifah yang pertama, ketika Abdul Rauf mengangkat beliau sebagai khalifah, diambil beliau yang pertama. Kibur diambil dan kalimah balik dipunyai sanad silsilah yang tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang Thariqah Sataliyah bahasa sok bajilami batunggur bapak napangan. Ko ada orang nama batalkan berarti tali babuak pajak pun tidak cukup.
Ko ada orang yang menyasian tasawuf berarti tadi yang tidak sampai. Ipa panjang kali bawa, pacukui panjang kali yang dan kubiya sampai kapalo na batala. Ilmu kurang tidak, kurang lo nani kecilnya salah. Aku banyak ini gagal paham apa? Ya hati-hati Pak. Di kita punya sanad yang jelas, jangan gulauan. Kemudian jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, yang selanjutnya adapun thariqah satariyah beriktikadkan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian adapun thariqah satariyah mempunyai jalan dua, dan pertama tanasul turun dan kedua tarukan naik. Ana dikatakan tanasul turun dari atas ke bawah. Ana dikatakan tarukan naik dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Artinya apa? Dari hulu ke muaro, dari muaro ke hulu. Dari atas ke bawah kita kaji dari azat Allah, sifat Allah, asma Allah, alam arwah, alam ajsam, alam misal, alam insan. Ahadiyat, wahdat, wa ahdiyan atau wa ihdiyan, alam arwah, alam ajsam, alam misal, alam insan. Kuna dikatakan kajian martabat dan tujuh. Di kalangan ulama sufi, di kalangan ulama tasawuf, kajian martabat dan tujuh itu adalah kajian tingkat tinggi di dalam ilmu tasawuf yang diajarkan Ahmadul Qusasi kepada para muridnya. Kemudian disambung oleh Burhan Quri. Kemudian Burhan Quri menggarang sebuah kitab yang berjudul Tufah Al-Mursalah. Isinya tentang kajian martabat dan tujuh. Lapih kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Abdul Rauf bin Ali As-Singkili. Beliau menggarang sebuah kitab yang berjudul Daqaiq Al-Huruf atau Daqaiqul Huruf. Bayan Tajali Kifayatul Muhtajin, isinya di dalam tentang kajian martabat dan tujuh. Di sehingga jamaah kami dan umat, kajian martabat dan tujuh itu kajian yang tingkat tinggi di dalam ilmu tasawuf, dikenal dengan tanazul turun. Di ahadiyat artinya pemartabat zat Allah. Wahdat artinya pemartabat sifat Allah. Wa ahdiyat artinya pemartabat asma Allah. Alam arwah, alam sekalian ruh. Alam ajsam, alam sekalian ruh. Alam misal, alam sekalian manasib. Alam insan, alam sekalian tubuh. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, tidak salah pitua kita atau pitua guru-guru awak dari dahulu sampai saat ini. Pitua abang dahulu mangkunyo qamat, abang dahulu baru qamat, Allah dahulu baru Muhammad, zat dahulu baru sifat. Ajaran kaji alun barabalun, bumi lun sentak ke bawah, langit lun sentak ke atas, aras alun, kursi alun, surga alun, neraka alun, malaikat pun alun. Artinya apa? Alun ado alam sama so itu. Anak ado baru zat sama mato mangko banamo martabat ahadiyat, martabat keesaan Allah atau martabat zat Allah. Kau kaji. Lahirlah nur, maka jadi sifat Allah. Nur daripada Nur Muhammad itu yang menjadi A'yan Sabitah. Di adanya A'yan Sabitah baru lahir A'yan Kharajiyah. Api, angin, air, tanah. Kau jalan kaji ya. Tunan tanazul turun. Kemudian yang kedua tarukannya, artinya apa kita kaji dari bawah kate. Dari mana kita kaji dari bawah kate? Dari kita kaji dari alam insan. Dari mana kejadian alam insan dari nutfah. Dengan
dengan proses ilmu Allah menjadi darah. Darah dengan proses ilmu Allah menjadi segumpal daging. Kemudian jamaah Arafah dengan proses ilmu Allah daging memberi tulang, tulang memberi urat. Jadilah insan kamil, manusia yang sempurna. Artinya apa? Terbentuklah limbago Adam tubuh dan kasar. Aknyan kharajiyah namun dalam kajiwa. Di saat itu jamaah kami dan bapak, ketika jasad ada, ketika pembentukan tubuh dan kasar ada, nyawa belum ada, maka ditiupkanlah ruh ke dalam jasad. Tekan kontrak waktu Tuhan dulu. Lain kalau Tuhan kaden kau kata Allah, aja wak bisa itu lain baru masuk ruh ke dalam jasad. Bangku jadilah kita hidup. Nan janji ko tadi dipaci are diganggam takwa. Jamaah kami roda ko apa? Dia mamaci, dia mananggam, taganggam pulau dua kali urek. Nan ciet lari kepada susu ibu sabala suap kaganti nasi. Nan ciet lari kepada susu ibu sabala tidak kaganti air. Di sekolah Allah mengatur untuk penyempurnaan jasmani tadi. Jadi jemaah kami berapa kalau wahino manungan di siko. Anan wahino manungan Pak Abu. Ketika Allah jadikan limbago Adam. Di saat itu Allah tiupkan ruh ke dalam jasad. Berpeganglah dari tali dua urek. Nan siap lari kepada susu ibu sabala suap. Nan siap lari kepada susu ibu sabala tidak. Ikut menandakan apa? Allah telah mengatur jalan rezeki untuk kita jamaah kami dan korban. Tapi kadang-kadang manusia banyak dan lupa risiko. Baru punya kita manusia mati-matian kita mencari barang yang dijamin Allah sehingga kita lalaikan barang yang dituntut Allah. Contoh tinggal sembahyang dek mana kita tinggal sembahyang dek mana dos sawit, tinggal sembahyang dek kasawah kaladang, kadang-kadang malah dek kasawah dek kaladang, dek utang-utang oleh lain namun dia tinggal sembahyang tu nampak dia mau di kiamat. Kita di pucuk rantau kodak do, kita di kuansing kodak do, ikuang taat-taat dia sadonya Pak. Layak kiwa ko dijamin oleh Tuhan. Ibu, yakinlah kiwa ko dijamin Allah. Mana dahulu anak jawi lahir pada susu ibu gadang. Mana dulu? Yang dilalan, mana dulu? Dahulu susu ibu gadang. Baru anak jawi ko lahir. Alam tak kambang jadi burung. Awak ambil iktibar, Allah adukan rezeki dan kadimakan baru anak jawi lahir. Tanwado rezeki lah dijamin Allah. Rezeki kita pola ada yang diatur Allah. Tapi kadang-kadangnya kita manusia banyak dan lupa risiko. Baru kuat mati-matian mencari barang yang dijamin Allah. Tinggal sumbayang dek manaki gatah, tinggal sumbayang dek manyodos sawit, tinggal sumbayang dek kasawah kalata. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berselingkuh kita daripada demikian. Aku dan waktu fakulkan. Kini wala tahu, wala masuk ke dalam tariqah, wala masuk ke dalam kaji. Ajaku ibadah kita jamaah kami budak kumpah. Ya bo, aku nak kawajan. Boleh berayo, lambo iyo. Kali tarasoro aku ina, lain tarasoro.
Kayu dulu anak Jawi lahir pada dulu susu dua kadang pada anak Jawi itu lahir. Yakinlah di sini. Gaya kiwa aku sudah Allah turpaku. Jangan sibuk lawan. Tentu bau sawat tetap. Nak lama nak kik nak kada pekep duduk saja rumah jatuh piti bakarung karung tu mustahil. Dipatut ditakik, kata ditakik, ya dah. Patut disodot sawito, disodot. Patut disasa, dibajak, disiang, dipangku, sawah itu dipangku. Itu dua masalahan siko. Siko kayu-kayu lah. Apalagi sawit kini 3.000. Yo, sawah nado apa? Sawit. Gatak pun tak berbarang nampak. Kalau tobang dia, ini orang bekerja ke sawit. Jadi zaman bapak apa lagi itu ladang dan aman, ya kan? Ladang dan paling aman tu pada kasawah orang yang dulu, kumuh awak. Kalau awak menyodot, ada masuk mana? Nyodos. Di Jawa berapa? Wah bisa berasi, ya tak? Pokoknya ladang wang kayo lah. Kalau batanang sawit itu ladang wang kayo, ladang wang berasi. Jangan sampai awak sibuk di urusan dunia, sehingga lalaikan kewajiban wak kepada Allah. Di awailah kerajaan itu dan kewajiban wak kepada Allah tetap wak laksanakan. Aku gitu aja maklum Pak. Itu kalau dalam kaji waktu sadang elok ya. Ujayo akhirat, tidak karajo yo sembayang, yo. Yang karajo ya, yang karadang itu sembayang tidak. Asal boleh pacar di luar, yo, yo aja lalu. Lombok aku dua tu Pak. Antara dia matua lawangan tua, tidak. Antara dia aliran dari Pak. Nah, jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, balik kepada pengajian. Terjadilah penyempurnaan jasmani awak 9 bulan. Berpindahlah dari alam rahim kepada alam dunia. Kemudian jamaah ulama lah nyatu awak tiba di alam dunia, datanglah perintah Iqra baca. Datanglah perintah daripada Rasulullah, perintah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya apa? Menuntut ilmu wajib bagi kita orang muslim. Tuntutlah ilmu semenjak daripada ayunan sampai ke liang lahat. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Di mana punya ilmu sesuai bakicik tadi. Ilmu itu adalah pokok dasar di dalam diri awak, di dalam ibadah awak. Ilmu tanpa amal tidak ada arti. Amal tanpa ilmu sio-sio. Tidak, beramal saja karena jawab ilmunya tidak ada, punya habis sabar lama. Atau jamaah berubah berilmu saja, wak beramal tidak ada guna. Kaji wak tinggi, sifat Allah dan wak kaji, zat Allah dan wak kaji, supaya tidak, itu tidak ada guna. Banyak luar mengatakan itu kok. Kaji zat Allah, sifat Allah, asma Allah. Dikaji sedok pacah di lidah, masak di bibir, tapi halang membuat sembahyang. Saya salah dong, tidak kaji dan salah dong. Bisa jadi pacah pun tidak salah baik. Dulu tu jemaah ilmu apa? Dia berilmu dan beramal itu dan dia. Diwajib bagi kita menuntut ilmu. Ilmu itu pokok dasar di dalam diri awak. Jika awak berilmu, sama juga batang paranci. Anak mau disikor. Batang ubi, kamano dicampani duit. Kalau awak berilmu, Pak, ya banyak ilmu awak dijago di ilmu. Kalau
Semakin dia ilmu kau jamaah bapak kepada orang, semakin bertambah kepada nama dia. Itu beda ilmu. Kalau ada toba, semakin yakin ke orang semakin berkurang. Itu bedanya harta dengan ilmu. Amanah cara waktu berilmu kayu ilmu, waktu kayu harta. Kayu ilmu, kayu ilmu tu nanti adalah amal dia amalan dia atau doa. Dia mau. Nah, yuk supaya ilmu tu banyak. Dia mau. Atu yang boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, tambahlah ilmu, kurangan rezeki. Tapi wanita ilmu banyak, kayu ada dalam ilmu, sakitnya rezeki wah. Tunariyo, kayu kedua-duanya, kayu de harato, kayu de ilmu. Kalau lah kayu ada ilmu, kayu de harato awak di pagunungan sebagaimana Khadijah mempagunakan harato di jalan Allah. Di Khadijah mampu bisa mensupport Muhammad karena dia berilmu. Apa ilmu Khadijah babu? Karena di dalam diri Khadijah yakin nanyo agihan, nanyo sadakah, nanyo perjuangkan di jalan Allah itu nan kanyo tarimu esok di akhirat. Karena itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau jawab mungkin dia mahu apa? Wasadakah, ini apa? Wasadakah aku gak buat. Dengan dia pun mungkin lebih dia kecil awak, tapi pada hakikatnya awak wakafkan keperwak kamu saji, awak sadakahan pikiran ke surau, awak bantu anak yatim, awak bantu orang yang tak mampu jamaah berapa, ketika awak sadakahan ke situ, insyaAllah lahiriah yo ajarkan yo batin yo kita dan menerima esok di akhirat jamaah kamu berapa. Yakin aku? Nah, yakin aku? Jadi Rasulullah harus sedekah banyak. Nah, kau jangan salah paham lo aja Pak. Itu kelebihan sedekah. Itu kelebihan kita berilmu, kayu ilmu dan kayu harta. Apalagi kita di dalam negeri kok. Awak jadi kelebihan jamaah Bapak kayu harta. Kurang ilmu, atau nampak doang orang yang punya ilmu, kemudian yang punya gagasan ingin membuat pondok pesantren, ingin membuat ini kemajuan anak-anak supaya selamat, support dengan keperluan kau, bantu pondok pesantren tu, tidak sadakah wakaman keperluan kaisinan, kalau tidak bisa awak majak, paling tidak awak membantu dengan mewakafkan harap awak di jalan Allah. Selagi dimanfaatkan bangunan tadi di orang, nyoba raja di situ, nyoba aja di situ, mengalir selalu pahala kepada kita jamaah kami undang ke Bapak. Nah, di jamaah malewa itu nak untuk awak tu, dan wak sadakah tu untuk awak. Ewo.